Baik, perkenalkan nama saya M. Novel Zafran dengan NIM 220240772. Di sini saya akan membahas tentang Single Simple Smoothing. Untuk latar belakang, Single Simple Smoothing atau SSS adalah metode peramalan yang digunakan untuk data deret waktu tanpa pola, musiman, atau tren yang kuat. Metode ini diperkenalkan oleh Robert G. Brown pada pertengahan abad ke-20 dan memberikan prediksi jangka pendek dengan menggabungkan nilai pengamatan terbaru dan peramalan sebelumnya menggunakan faktor penghalusan alfa. SSS sering digunakan di berbagai bidang seperti pengolahan inventaris, ramalan, penjualan, dan analisis ekonomi karena kesederhanaannya. Metode ini efektif untuk data yang stabil tanpa fluktuasi besar, namun kurang tepat untuk data dengan tren atau musiman yang signifikan. Single Simple Smoothing. Yang pertama, nilai pengamatan aktual atau XT. Ini adalah nilai aktual dari data yang diobservasi pada waktu T, pada setiap titik waktu. Pengamatan baru akan digunakan untuk memperbarui prediksi. Yang kedua, nilai smooth atau ST merupakan nilai yang dihaluskan yang digunakan sebagai prediksi. Nilai ini adalah kombinasi antara nilai pengamatan dan nilai pengamatan saat ini dan nilai smoothed sebelumnya. Yang ketiga, faktor penghalusan. Suatu konstanta yang nilainya berada di antara 0 dan 1. Parameter ini menentukan seberapa besar pengaruh pengamatan baru terhadap nilai prediksi. Jika A besar, maka nilai baru akan lebih mempengaruhi prediksi. Sedangkan jika nilai A kecil, data historis akan lebih dominan. Untuk rumus, di sini ST sama dengan A kali XT plus 1 kurang A kali ST minus 1. Di sini ST adalah nilai yang dihaluskan pada waktu T atau periode. XT adalah nilai pengamatan aktual pada waktu T atau periode. ST-1 adalah nilai smoothed pada waktu sebelumnya. Untuk A adalah faktor penghalusan yang bernilai antara 0 dan 1. Berikut adalah tabel permintaan barang Pangestu 1986-26. Untuk yang pertama 120. Untuk yang kedua 125. Yang ketiga 129. Yang keempat 124. Yang kelima 130. Di sini adalah soalnya cari ramalan data minggu ke-6 dengan alfa 0,2. Untuk minggu pertama atau S1 sama dengan 120. Ini untuk minggu kedua sama dengan 0,2 kali 125 tambah 1 minus 1 kurang 0,2 kali 120 sama dengan 121. Di sini adalah proses pencarian ramalan minggu ke-6. Untuk minggu pertama atau S1 sama dengan X1 sama dengan 13. Nilai smoothed untuk minggu pertama sama dengan data aktual karena ini nilai awal. Untuk minggu kedua S2 sama dengan A kali X2 tambah 1 kurang A kali S1. Jadi S2 sama dengan 0,3 kali 24 tambah 1 kurang 0,3 kali 13 sama dengan
7,2 tambah 9,1. Hasilnya 16,3. Dan untuk minggu ketiga, S3 sama dengan A kali X3 tambah 1 kurang A kali S2. Jadi S3 sama dengan 0,3 kali 33 tambah 1 kurang 0,3 kali 16,3 atau nilai sebelumnya. Sama dengan 9,9 tambah 11,41. Hasilnya 21,31. Untuk minggu keempat, S4 sama dengan A kali X4 tambah 1 kurang A kali S3. Jadi S4 sama dengan 0,3 kali 21 tambah 1 kurang 0,3 kali 21,31 sama dengan 6,3 tambah 14,917. Hasilnya 21,217. Untuk minggu kelima, S5 sama dengan A kali X5 tambah 1 kurang A kali S4. Jadi S5 sama dengan 0,3 kali 22 tambah 1 kurang 0,3 kali 21,217 sama dengan 6,6 tambah 14,8519 sama dengan 21,4519. Untuk minggu ke-6 atau peramalan, S6 sama dengan S5. Jadi hasilnya 21,4519. Karena kita meramalkan untuk minggu ke-6, data aktual belum tersedia. Jadi hasil peramalan menggunakan nilai smoothing terakhir. Berikut ada tabel hasil smoothing. Untuk minggu pertama dengan data 13. Untuk nilai ramalan 13,0000. Untuk minggu kedua dengan nilai data 24. Untuk nilai ramalan di sini 16,3000. Untuk minggu ketiga dengan nilai data dengan data 33. Untuk nilai ramalan 21,3100. Untuk minggu keempat dengan data 21, nilai ramalan 21,2170. Untuk minggu kelima dengan data 22, nilai ramalan 21,4519. Untuk minggu 6 tidak ada data. Untuk nilai ramalan 21,4519. Seperti hasil untuk minggu kelima. Kesimpulan, metode single simple smoothing cocok untuk meramalkan data deret waktu yang stabil dan tidak memiliki tren atau pola musiman. Dengan A sama dengan 0,3, metode ini memberikan pembobotan 30% pada data terbaru dan 70% pada nilai masa lalu. Hasil peramalan tersebut, hasil peramalan untuk minggu ke-6 adalah 21,45. Metode ini efektif untuk nilai data yang tidak berfluktuasi tajam, namun kurang akurat jika ada tren signifikan. Nilai A yang lebih besar membuat metode lebih responsif terhadap perubahan, sedangkan nilai yang lebih kecil lebih mengandalkan data masa lalu. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang single simple smoothing. Terima kasih.